Rizky Putri Ramadanti. Yeay. Gimana nih, Put? kaku ya Dan. Ini kan udah 4 bulan kita di rumah aja nih. Gimana kabarnya, Put, di sana? Alhamdulillah baik. Cuma bosan ya soalnya di rumah terus. Kamu gimana Dan? Ya, kurang lebih sama sih ya. Pastinya ya bosen di rumah aja. Pengennya keluar, tapi ya gimana? Ngelihat kondisi belum membaik. Buat yang belum tahu ya guys, Putri ini sekarang lagi ada di Jambi. Dia pulang ke rumahnya ada di Ya, Jambi. Kalau di aku di Sumatera. Gresik ya. Oke, Makanya jadi kita hari ini LDR-an. LDRan ya kurang lebih setahun lah, tahun depan lah kita baru ketemu ya. Cukup lama. Yup. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Put? Jadi hari ini kita bakalan ngebahas mengenai UNER secara umum. Dan ini wajib diketahui sama kalian calon mahasiswa baru UNER. Ya, benar. Mungkin di sini banyak orang yang belum tahu kali ya. UNER tuh apa sih? UNER tuh di mana? Aku nggak pernah denger tuh UNER tuh apa gitu. Coba Oke. jelasin dulu. Oke, langsung aja. UNER atau Universitas Airlangga ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya, Jawa Timur ya, pasti tahu. Nah, UNER ini diresmikan pada 10 November 1954 oleh Presiden Soekarno. Saat itu UNER menjadi lembaga perguruan tinggi pertama di kawasan timur Indonesia. Jadi meskipun zona waktunya WIB, tapi tetap aja disebut kawasan timur Indonesia. Nah, cikal bakal UNER ini adalah adanya sekolah dokter dan sekolah dokter gigi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Namanya NIAS sama Stofit. NIAS atau Netherlands Indische Artsen School. Maaf ya kalau pengucapannya salah. Itu didirikan pada 1913 dan Stofit, School tot Opleiding van Indische Tandartsen, itu didirikan pada 1928. Nah, UNER sendiri ini punya beberapa kampus ya. Di Surabaya aja itu ada 3 kampus, kampus A, B, C, terus ada juga program studi di luar kampus utama atau PSDKU Banyuwangi. Nah, untuk kampus A itu alamatnya di Jalan Maijen Mustopo nomor 47 Surabaya. Kampus B-nya di Jalan Airlangga nomor 4-6 Surabaya. Dan itu lokasinya deketan. Kalau kalian tahu RSUD Dr. Sutomo, itu dekat sama rumah sakit itu. Terus kampus C-nya itu ada di Jalan Mulyarejo. Untuk kampus Banyuwanginya itu ada 2 kampus. Kampus satunya di Jalan Wijaya Kusuma nomor 113. Kampus keduanya di Jalan Ikan Wijinongko nomor 18A kalau nggak salah. Ya benar, 18A. Wah, banyak juga ya ternyata kampus UNER gak hanya di Surabaya, tapi di Banyuwangi pun ada. Surabaya pun ada 3 Iya, benar kampus, di banget. Banyuwangi sendiri ada 2. Gila, keren, keren, keren. Tahu nggak sih, Put, UNER tuh baru-baru ini ngerilis kalau dia tuh masuk ke peringkat 521 sampai 530 universitas terbaik di dunia. Wow. Wow. Nah, menurut QS World University, UNER itu mendapatkan peringkat keempat dari universitas terbaik di Indonesia. Jadi di tahun ini tuh dia tuh mendapatkan peringkat yang sangat-sangat melejit gitu naiknya, wow banget. Nah, ada beberapa indikator yang membuat UNER tuh memiliki peringkat yang naik gitu kan. Ada dari akademiknya, terus ada dari kemahasiswaannya, terus ada dari mahasiswa di fakultasnya, kemudian mahasiswa internasionalnya. Ya, seperti itulah kurang lebih indikator yang membuat UNER tuh bisa masuk ke 500 dunia. Nah, jadi kan udah kamu jelasin sedikit kan tentang ada kampus A di Jalan Maijen Mustopo, terus ada kampus B di Jalan Airlangga, dari kampus C di Mulyarejo. Nah, ini aku sekarang mau ngejelasin nih kampus A. Nah, kampus A ini juga merupakan kampus tertua yang ada di UNER. Jadi di kampus A itu ada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Dan dua-duanya itu adalah fakultas tertua di UNAIR. Yes. Nah, kemudian kampus A sendiri itu merupakan cagar budaya yang sampai saat ini tuh masih dilestarikan. Jadi, karena dia cagar budaya, jadinya kita tuh nggak boleh ada perkuliahan sampai malam. Paling lama tuh kita tuh kuliah sampai jam 5 sore. Terus kayak bentuk-bentuk bangunannya, kelasnya masih banyak yang kayak klasik gitu ya, Dan? Nah, aku lanjut nih ke kampus B. Jadi, kampus B yang ada di Jalan Airlangga, Surabaya, itu merupakan kampus dengan prodi mayoritas dari rumpun Soshum.
Nah, fakultasnya itu ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Psikologi, Ilmu Budaya, dan ada juga vokasi. Nah, tadi kan aku bilang mayoritas tuh soshum. Kenapa mayoritas? Karena tetap ada prodi yang saintek. Nah, itu masuknya di vokasinya itu. Vokasinya ini ada 21 prodi, dibagi Banyak ya? menjadi 3 departemen, yakni bisnis, kesehatan, dan teknik. Nah, selanjutnya kampus C. Jadi kampus C ini merupakan kampus yang paling luas kalau dibandingkan dengan kampus A dan kampus B. Kalau kampus yang di Banyuwangi kan kita kurang tahu tuh. Nah, di kampus C ini juga ada rektoratnya. Fakultas yang ada di kampus C itu diantaranya ada kedokteran hewan, sains dan teknologi, kesehatan masyarakat, keperawatan, perikanan dan kelautan, sama farmasi yang dulunya di kampus B terus dipindah ke kampus C. Kalau dilihat-lihat itu ya, Fakultas Farmasi sekarang jadinya gedungnya bagus pol ya. Yap, bener banget. Nggak tahu berapa lantai, itu tinggi banget. Nah, Put, kamu tau nggak sih, di kampus C itu ada fakultas baru loh. Fakultas apa tuh? Nah, jadi ada Fakultas Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Nah, di situ tuh kayak program-programnya, program studinya tuh kayak teknik-teknik gitu loh. Jadi ada teknik robotika dan kecerdasan buatan, teknik elektro, teknik industri, rekayasa nanoteknologi, dan teknologi sains data. Jadi kayaknya bakalan banyak cowok-cowok yang daftar di situ sih, karena emang fakultasnya teknik kan. Nah, dengan adanya prodi sains data tuh, UNER tuh jadi PTN pertama di Indonesia yang punya program studi sains data itu. Itu tentang apa, Dan? Jadi sains data itu merupakan ilmu transdisiplin atau gabungan dari berbagai cabang studi yang menghasilkan suatu ilmu baru. Fokus utamanya adalah memproses data menjadi informasi seakurat mungkin dengan metode teknologi seotomatis mungkin. Ilmu sains data ini juga memiliki fungsi untuk menarik suatu informasi penting dengan memfilter data yang tersedia. Dengan dibukanya prodi S1 Sains Data ini, harapannya itu agar UNER dapat menghasilkan banyak ahli sains data hebat yang dapat berguna bagi masyarakat, mengingat jumlah ahli sains data saat ini masih terbilang sedikit. Wow, keren banget nih, UNER. Gak nyampe tapi otak aku. Aku juga nggak paham sebenarnya, cuma baca aja nih sebenarnya. Juga nggak paham maksudnya sains data tuh kayak gimana. Mungkin buat kalian yang ingin masuk di Fakultas Tekniknya UNER bisa kali ya daftar di sini ya. Yang suka robotik bisa banget masuk di sini. Nah, Dan, tadi kan di awal aku udah nyinggung tentang kampus yang Banyuwangi. Kamu tahu nggak sih tentang kampus itu? Tahu sih dikit banget, tapi aku yang taunya ini aja sih, kayak prodi-prodinya. Jadi di kampus PSDKU Banyuwangi itu ada 4 prodi. Ada S1 Budidaya Perairan, S1 Kedokteran Hewan, S1 Akuntansi, dan S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, tapi untuk kepengurusan administrasi atau sekretariatnya tuh, mereka tuh masih dipusatin di Surabaya juga. Jadi, setahu aku ya, jadi aku waktu maba tuh pernah kenal sama anak yang PSDKU sana. Jadi kayak apa tuh, pengukuhan waktu PKKMB, dia tuh masih ikut juga di Surabaya, baru besoknya dia kayaknya tuh berangkat ke Banyuwangi buat melanjutin ospek itu. Setahu aku kayak gitu sih, tapi kalau salah bisa dikoreksi ya guys. Oke, kita akan lanjut ke jalur penerimaan mahasiswa baru di UNER. Nah, sama kayak PTN lainnya, ada 3 jalur nih umumnya, ada SNM, SBM, sama Mandiri. Nah, setiap jalurnya ini punya kuotanya masing-masing. Dan kalau untuk SNM kan kemarin udah lewat. Terus SBM juga pendaftarannya udah kan, gelombang satunya juga udah tes. Terus nanti tinggal yang ke depan itu ada yang jalur mandiri. Nah, kalau kalian pengen tahu daya tampung dari setiap jurusan yang ada di UNER, kalian bisa ngecek di websitenya UNER, ppmb.uner.ac.id. Nah, di situ kalian bakalan bisa ngelihat daya tampung dari setiap jurusan dan dari setiap jalur. Itu daya tampungnya udah yang terbaru ya untuk tahun akademik 2020-2021. Terus, kalau misalnya kalian penasaran keketatan dari setiap jurusan pada tahun sebelumnya, itu juga ada di website yang sama.
ppmb.uner.ac.id. Di situ ada keketatan dari Soshum maupun Saintek dari setiap jalur SNM, SBM, dan Mandiri. Nah, selanjutnya. Tunggu, Put. Kalau mandirinya tuh gimana sih, Put? Masuknya tuh pakai nilai UTBK atau ada tes sendiri sih? Kalau tahun sebelumnya sih setahu aku pakai nilai UTBK. Cuma kan ketentuan kayak gitu bisa aja berubah kan. Jadi belum tahu untuk yang tahun ini. Jadi di follow up aja di websitenya UNER. Kalau Udah itu bisa paham? follow IG-nya UNER kali ya? Lanjut nih, aku mau membahas mengenai program internasional. Di UNER ada nggak sih program internasional? Ada dong, tapi nggak semua Ada fakultas pastinya. punya ya. Ya, cuma kalau setahu aku sih fakultas tertentu aja yang punya program internasional. Contohnya itu ada kedokteran gigi, farmasi, kedokteran hewan, dan psikologi. Nah, aku akan membahas juga mengenai sekolah pasca sarjana. Jadi di UNER itu ada sekolah pasca sarjana, lokasinya di kampus B UNER. Di sana ada 12 program studi, yang 10 itu jenjang S2 dan 2 sisanya itu jenjang S3. Nah, meskipun ada sekolah pasca sarjana, fakultas-fakultas tertentu itu punya program magisternya sendiri, Dan. Oh, gitu. Jadi, cukup banyak juga ya program pasca sarjananya. Nah, itu juga setiap fakultas kayak misalnya kedokteran, fakultas kedokteran tuh kayaknya punya ini ya, sekolah spesialis juga kayak. Iya, dokter gigi juga ada sekolah spesialisnya. Nah, Put, kamu tau nggak sih fasilitas di UNER tuh ada apa aja? Banyak sih. Yang terkenal salah satunya Tayo UNER. Wow, Tayo hit. Hai Tayo, dia bus kecil ramah. Ya, bener sih kata Putri ada Tayo, tapi namanya tuh bus Flash. Flash. Jadi Flash tuh ada singkatannya, Flash Local Area Shuttle. Jadi bus Flash ini tuh untuk menghubungkan kampus A, B, sama C. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa yang nggak ada transportasi atau kendaraan pribadi, bisa banget mereka naik bus Flash ini. Misal, aku pingin ke kampus B nih, tapi aku dari kampus C kayak bingung gitu kan. Kalau naik Gojek kayaknya juga mahal. Jadinya aku bisa naik bus Flash ini karena dia tuh benar-benar gratis dan nyaman banget pokoknya. Kemudian ada gedung ACC Put atau Airlangga Convention Center. Nah, itu tuh gedungnya tuh kayak auditorium UNER gitu yang biasanya dibuat PKKMB, wisuda atau seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini tuh gedung ini tuh bisa digunain sama mahasiswa UNER atau mungkin kegiatan-kegiatan di luar UNER gitu. Nah, UNER tuh juga punya rumah sakit loh, cukup banyak loh rumah sakit yang dimiliki sama UNER. Ada rumah sakit. Ada apa aja? Ya, ada rumah sakit Universitas Airlangga yang ada di kampus C. Terus ada rumah sakit gigi dan mulut yang ada di kampus A. Terus ada rumah sakit penyakit tropik dan infeksi itu juga ada di kampus C. Terus ada rumah sakit hewan UNER juga, Put. Jadi lengkap deh rumah sakit UNER itu pokoknya. Ada juga asrama putri dan putra yang ada di kampus C. Kemudian ada poliklinik juga yang biasa kita sebut PLK itu, Put, yang ada di kampus. Kalau nggak salah di kampus B ya? Atau kampusnya ada ya? Kampus C juga ada kayaknya. Oh, ya, jadi ada di kampus B dan kampus G. Terus ada perpustakaan juga. Di setiap kampus tuh ada perpustakaannya. Perpustakaannya tuh kayak luas, gede, nyaman gitu kan. Nah, yang aku tahu tuh kampus A, karena emang kampus kita kan di kampus A. Jadi di kampus A tuh ada yang namanya apa yang buat privacy personal gitu kan. Ada yang namanya tuh Rubelin. Jadi ruang belajar individu. Ruang belajar individu. Jadi kalian kalau misalnya belajar sendiri, nggak mau diganggu sama teman, ya kalian bisa nyewa di Rubelin itu. Kemudian ada ruang Partana. Di ruang Partana itu ruangnya tuh lebih besar, bisa muat sekitar 13 orang. Jadi kalau kita mau diskusi kelompok, itu kita bisa pakai ruang Partana itu. Tapi
pastinya untuk nyewa ruangan Rubelen sama Pertana tuh selalu kita tuh rebutan. Ya nggak sih? Kita tuh kayak nggak kebagian kalau udah siang tuh nggak kebagian gitu. Karena banyak yang pengen pakai ruangannya itu. Terus kayak ada privasinya gitu loh, enak. Iya, selain itu juga tentram gitu nggak sih? Nggak ada yang ganggu. Bener banget. Nah, ada nih. Oke, itu aja dari kami. Sekian pembahasan mengenai UNER. Mungkin lain kali kami bakalan bahas lagi. Kalian mungkin bisa tanya-tanya di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa DM di IG kita. Nanti bakal kita taruh linknya di description box. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, Like, komen. share, dan komen. Yeay! Dadah. Bye!